Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ya. Bapak-bapak ya, di Muhammadiyah itu ya, tidak sembarang hadis ya, itu bisa digunakan sebagai dasar ya. Nggak bisa sembarang hadis ya. Tetapi di kaidah ya, kaidah Majelis Tarjih ya, itu sudah menyebutkan bahwa hadis mauquf ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa mauquf itu adalah ucapan dari sahabat ya. Jadi hadis itu ada yang betul-betul ucapan dari Nabi atau perbuatan Nabi, ada yang dari sahabat, dan ada yang dari tabi'in ya. Ini yang dari sahabat itu yang disebut dengan hadis mauquf ya. Nah, di Muhammadiyah kalau hadis itu mauquf murni ya, artinya betul-betul ucapan dari sahabat, itu nggak bisa dijadikan dasar ya. Artinya bahwa kalau sumbernya itu hanya ucapan dari sahabat semata, itu nggak bisa dijadikan dasar untuk menentukan suatu hukum ya. Tetapi kalau hadis mauquf itu ada indikasi bahwa itu berasal dari Nabi, maka itu bisa dijadikan dasar ya. Ini. Tapi perlu dipahami bahwa tentang kemauqufan ya, atau kemarfu'an atau kemaktu'an ya, itu hanya bersifat penyandarannya saja ya. Yang dibahas itu hanya penyandarannya saja. Jadi pembagian hadis menjadi marfu', mauquf, dan maktu' itu belum berbicara tentang status hadisnya. Jadi hadis marfu' bisa saja ada yang sahih, ada yang hasan, dan bisa juga ada yang dhaif ya. Jadi penyandaran itu tidak menentukan statusnya. Nah, bagaimana untuk menentukan status hadis ya? Itu ada persyaratan tertentu ya, yang harus dilakukan ya, kalau untuk melihat apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu hasan, ataukah maktu' ya, atau dhaif ya ini. Jadi pembagian tiga macam ini ya, itu semata-mata penyandarannya, siapa yang mengucapkan atau yang melakukan ya. Ini. Kemarin yang sudah saya sampaikan ya, contoh ya, hadis yang marfu' ya, yang sampai kepada Nabi ya, ini terkait dengan ucapan Rasulullah ya. Di sini ada betul-betul ya, qala Rasulullah, berarti Rasulullah yang menyatakan, Rasulullah yang bersabda ya. Nah, sabda Rasulullah dalam hal ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah ya, yang tidak ada dasarnya, maka tertolak ya. Nah, oleh karena itu di Muhammadiyah, kalau suatu aktivitas meskipun banyak yang melakukan, kalau ternyata tidak ada hadis ya, yang menyebutkan, maka Muhammadiyah tidak mau mengamalkan ya.
Ini yang isinya hadis ini ya. Tapi karena pembahasan kali ini tentang penyandaran ya, tentang pembagian hadis menjadi marfu, mauquf dan maqtu ya, maka fokusnya ini adalah penyandarannya bahwa ini betul-betul ucapan dari Nabi menurut hadis ini ya. Nah, untuk bisa diketahui statusnya ya, itu harus diketahui sanadnya ya. Jadi hadis itu kalau di betul-betul kitab hadis ya, itu tertulis lengkap, ada sanad dan ada matannya ya. Sanad itu menceritakan siapa saja yang menyampaikan hadis itu. Nah, dalam hadis tadi itu yang menyampaikan itu Aisyah ya. Jadi Aisyah yang mendengarkan dari Rasulullah ya. Jadi Aisyah itu betul-betul mendengar dari Rasulullah bahwa Rasulullah menyatakan seperti bunyi dari hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, Aisyah itu seorang sahabat ya, itu ya kita nggak tahu, jauh dengan kita terpaut usia kita ya. Jadi Aisyah ini juga nggak pernah ketemu dengan Bukhari, Muslim dan sebagainya, itu nggak pernah ketemu. Nah, dari mana Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi bisa menulis hadis ya? Itu karena ada jalur ya, ada orang-orang yang menceritakan ya. Jadi hadis tadi Aisyah yang mendengar dari Nabi, kemudian Aisyah menyampaikan kepada Al-Qasim ya. Al-Qasim menyampaikan kepada Abdullah ibnu Ja'far, Abdullah ibnu Ja'far menyampaikannya kepada Abdurrahman ya. Kemudian Abdurrahman menyampaikannya kepada Ahmad ibnu Hambal ya. Ini Ahmad ibnu Hambal itu tokohnya mazhab Hambali ya. Kemudian Ahmad ibnu Hambal itu ya, itu yang menulis ya. Jadi ucapan Rasulullah ya, yang dari Aisyah tadi bisa sampai kepada Ahmad ibnu Hambal ya, ini melalui orang-orang seperti tadi, melalui dari Aisyah, Qasim, Abdullah, Abdurrahman ya, dan sampai kepada Imam Ahmad ibnu Hambal ya. Oleh Imam Ahmad ibnu Hambal itu ditulis dalam kitabnya namanya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad ya. Itu termasuk juga salah satu hadis yang terkenal ya. Jadi jalurnya seperti ini ya, supaya bisa sampai itu melalui jalur ini. Nah, jalur itu harus betul-betul juga diperiksa ya. Kalau gambarannya seperti ini ya, Rasulullah itu yang sahibul matan itu ya, pemilik matannya, materi hadisnya itu. Kemudian Aisyah ya, Aisyah ini sahabiah ya, sahabat perempuan ya, sahabiah ya. Jadi hadis itu ya harus melalui sahabat ya. Kalau enggak melalui sahabat, tahu-tahu melalui tabi'in ya, ya itu terputus ya. Jadi Aisyah ya, Al-Qasim ini ya tabi'in. Tabi'i itu berarti ketemu dengan sahabat ya. Kemudian Abdullah bin Ja'far ini tabi'i juga ya. Jadi ya masih usia berdekatan gitu ya, sama-sama tabi'i ya. Pokoknya masih bertemu dengan sahabat ya, itu masuk kategori tabi'i ya. Ya kalau banyak ya tabi'in ya, kalau tabi'in itu berarti banyak ya.
Kemudian Abdurrahman bin Mahdi itu tabi'ut tabi'in ya. Nah, tabi'ut tabi'in ini itu ketemu dengan tabi'i ya. Tetapi enggak pernah ketemu dengan sahabat ya. Jadi masuk generasi setelah tabi'i itu ya, itu enggak pernah ketemu sahabat. Kalau pernah ketemu sahabat itu masih masuk generasi tabi'i ya. Ini. Jadi kemudian sampai pada Ahmad ibnu Hambal ya. Ahmad ibnu Hambal ini ya akhirnya menulis ya, itu dalam ilmu hadis itu disebut dengan mukharij ya. Mukharij itu artinya yang mengeluarkan ya. Ini kalau dalam ilmu fikih biasanya ditulis dengan singkatan HR ya. Hadis riwayat ya. Jadi hadis tadi ya, kalau di kitab-kitab fikih itu biasanya ditulis hadis riwayat Ahmad ya. Ahmad itu maksudnya Ahmad ibnu Hambal ya. Jadi kalau seperti ini itu kita lacak, bisa kita lacak di kitabnya Ahmad bin Hambal tuh ya. Ini skemanya seperti ini ya tadi ya itu. Kemudian yang mauquf ya ini ya. Ya ini dari Bukhari ya. Itu akhbarona Abdullah ibnu Muhammad haddatsana Sufyan an Amrin an Jabir qala. Jadi ini yang mengucapkan itu Jabir ya. Jabir itu adalah sahabat ya. Jadi ini tidak ada yang menyebutkan itu ucapan dari Rasulullah. Kata Jabir ya, istabahal khamra yauma Uhudin nasun summa kutilu syuhada ya. Yang artinya para sahabat pernah membuat khamr ya, pada saat perang Uhud ya. Lalu mereka gugur sebagai syuhada ya. Padahal mereka itu membuat khamr ya, tetapi kok disebut syuhada ya, karena perbuatan itu dilakukan sebelum minum khamr itu diharamkan ya. Jadi pengharaman minum khamr itu secara bertahap ya. Pada awalnya khamr, minuman keras itu enggak dilarang ya. Enggak dilarang sama sekali, hanya disebutkan bahwa khamr itu ada manfaatnya dan ada madorotnya, ada untungnya dan ada ruginya, tetapi kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya, tetapi belum ada larangan. Tahap berikutnya itu ada larangan tetapi terbatas ya, kalau menjelang waktu sholat ya. Sehingga pelarangan itu, larangan mabuk ya, itu hanya terbatas ketika akan masuk waktu sholat ya. Karena kalau sholat dalam keadaan mabuk, akhirnya membacanya jadi salah ya. Dan itu pernah terjadi pada masa sahabat itu ya, mereka membaca ayat ya, yang kebetulan yang dibaca surat Al-Kafirun, yang antara ayat satu dengan yang lain itu hampir mirip-mirip ya, itu bisa salah karena mabuk ya. Jadi itu baru tahap kedua ya. Baru tahap berikutnya itu khamr itu dilarang secara mutlak ya. Jadi munculnya larangan khamr itu bertahap, sebagaimana juga larangan memakan riba itu juga secara bertahap ya. Dari skemanya yang hadis mauquf tadi ya, itu dari Jabir ya.
Jabir itu sahabat ya. Di sini nggak ada dari Rasulullah ya. Tuh. Jadi sahabat, kemudian tabi'i ya, kemudian tabi'ut tabi'in ya, kemudian juga tabi'ul atba'. Ini yang generasi berikutnya lagi setelah tabi'ut tabi'in ya. Kemudian Muhammad bin Ismail ya. Muhammad bin Ismail ini Imam Bukhari ya. Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari, jadi namanya itu Muhammad bin Ismail ya. Ini di Bukhari itu mukharijnya ya. Jadi kalau dalam fikih itu HR Bukhari ya. Tuh, hadis riwayat Bukhari, padahal periwayat itu ya semuanya ini ya. Semuanya yang menerima dan menyampaikan itu masuk kategori periwayat hadis ya. Ini yang maktu ya. Maktu itu yang dari tabi'in ya. Ini dari Sunan Abu Dawud ya. Hadasana Bishru bin Ammar, hadasana Asbat an Mutarrif an Amir qala la yaqulul qaumu khalfal imami sami Allahu liman hamidah walakin yaquluna rabbana lakal hamdu ya. Ini isinya bahwa ya makmum ya itu ketika berjamaah ya itu tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah ya. Jadi dalam sholat berjamaah itu ya yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu adalah imam ya. Makmumnya mengucapkan Rabbana lakal hamdu dan macam-macam itu ada hadisnya ya yang berbeda-beda ya, tapi yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu adalah imam. Karena ya ketika saya sholat bersama-sama dengan berbagai macam ya orang ya, kadang-kadang si makmum itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah ya. Padahal itu seharusnya adalah imam yang mengucapkan itu dan makmum hanya mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu ya. Dan ada tambahan lain tidak apa-apa ya, itu memang ada hadisnya ya. Jadi ini hadis ini masuk kategori hadis maktu ya, hadis maktu ini. Karena ini kan dari siapa ini Amir ya, dari Amir ya. Ini dari segi skemanya ini Amir bin Sarahil itu tabi'i ya. Tabi'i itu generasi yang tidak pernah ketemu Nabi ya, tetapi ketemu sahabat ya. Ini kemudian disampaikan kepada Mutarrif ya. Mutarrif itu juga tabi'i ya. Jadi kalau sesama sahabat juga bisa dari sahabat satu dengan sahabat yang lain ya. Kemudian Asbat ini juga masih generasi tabi'i ya. Kemudian Bishr bin Ammar ya, itu tabi'ul atba ya. Generasi setelah tabi'i ya. Kemudian Abu Dawud ya. Abu Dawud ini yang menulis ya, mukharijnya ya. Jadi untuk sampai pada status itu harus diketahui dulu ya, siapa saja yang menyampaikannya. Nanti berikutnya masing-masing orang ini yang diperiksa, dilihat ya, apakah orang itu hafalannya kuat
ya, apakah tidak ya. Karena kalau hafalannya nggak kuat, dikhawatirkan yang disampaikan itu keliru ya. Yang diterima itu A, yang disampaikan B ya. Itu bisa jadi kalau orang itu hafalannya tidak kuat ya. Oleh karena itu untuk mencapai status sahih ya atau hasan itu ya harus hafalannya kuat ya. Ini tuh, jadi selain hafalannya kuat juga karakternya ya. Apakah orang itu jujur ataukah tidak ya, itu diperiksa untuk bisa hadisnya nanti diterima atau tidak, itu seperti itu ya. Jadi sebagai gambaran saja seperti itu ya. Nah, ini penjelasannya hadis, posisi hadis mauquf ya. Hadis mauquf murni tidak dapat dijadikan hujjah ya. Artinya nggak bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan ibadah misalnya tuh ya. Tetapi hadis mauquf yang termasuk ke dalam kategori marfu ya, itu dapat dijadikan hujjah ya. Jadi mauquf yang masuk kategori marfu itu bisa dijadikan hujjah ya. Nah, tanda-tandanya apa ya? Ada beberapa tanda bahwa hadis itu ya, meskipun mauquf masuk kategori marfu, itu ada tanda-tandanya ya. Ini ya, insya Allah nanti kalau waktunya cukup saya contohkan ya. Nih, hadis mauquf yang masuk kategori marfu apabila terdapat qarinah atau indikasi atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa isinya itu nggak mungkin buatan dari si perawi ya, nggak mungkin buatan dari si perawi sendiri, pasti itu dari Rasulullah ya. Itu yang dimaksud dengan mauquf, tetapi ada indikasi bahwa itu berasal dari Nabi ya. Itu bisa dijadikan dasar ya. Ini. Nah, dalam manhaj tarjih ya, terdapat beberapa hadis tentang boleh tidaknya berhujjah dengan hadis mauquf ya. Ini. Hadis mauquf murni tidak dapat dijadikan hujjah, sehingga perkataan maupun perbuatan sahabat tidak dijadikan patokan untuk menetapkan hukum ya. Lebih-lebih kalau untuk ibadah ya. Ya, contohnya ya, misalnya pandangan para sahabat tentang jumlah rakaat tarawih ya. Jumlah rakaat tarawih itu banyak, itu ucapan dari sahabat ya, ucapan dari sahabat ya, tidak dari Nabi ya. Oleh karena itu di Muhammadiyah itu dipilih ya, kalau hanya ucapan sahabat saja itu ya nggak dipilih ya. Yang dipilih adalah yang diduga kuat ya, itu ada kaitannya dengan Nabi ya. Seperti ketika Aisyah ya memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana cara Rasulullah sholat ya. Kemudian Aisyah mengatakan ya, bahwa Rasulullah itu sholat malamnya ya, baik di bulan Ramadan maupun ya, di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat ya. Itu yang dipegangi oleh Muhammadiyah ya. Yang lain ada dari ucapan dari sahabat-sahabat itu ya, ada yang 20 ditambah 3, ada yang 28, ada yang 36 ya, ada yang 39 ya, macam-macam pendapat yang menceritakan tentang jumlah rakaat sholat tarawih ya. Tetapi pada umumnya itu hadisnya itu mauquf ya. Oleh karena itu Muhammadiyah
memilih ya yang paling kuat ya, yang diduga ada indikasi dari Nabi ya. Soal modelnya ya, dari 11 itu ya boleh 4 dan 3 ya. Kemudian boleh juga 2 sampai 5 kali ditambah 1 ya, untuk supaya ganjil ya. Tuh. Jadi di Muhammadiyah itu yang disarankan ya itu bisa 4-4-3, bisa 2-2, kemudian 1 ya. Tetapi ada juga yang 2 kali 4 ditambah 3 ya. Ini itu tentang sholat tarawih yang dipilih oleh Muhammadiyah ya. Nah, hadis mauquf yang masuk kategori marfu dapat dijadikan hujjah ya. Perkataan maupun perbuatan sahabat yang ada indikasi bersumber dari Nabi ya, dapat dijadikan sumber hukum ya. Hadis mauquf yang dihukumi marfu jika terdapat kata-kata yang menunjukkan kemungkinan ya, berasal dari Rasulullah ya. Ya misalnya ini ucapan Ummu Atiyah ya. Ummu Atiyah ini ya, mengatakan ya, bahwa kita diperintahkan untuk mengajak keluar para wanita yang meskipun datang bulan pada hari raya itu diajak ya, disuruh diajak keluar ikut-ikut ke kelompok ke tempat sholat ya, tetapi tempatnya ya menyendiri ya, tuh. Jadi itu meskipun Ummu Atiyah ya ini sahabat yang mengucapkan, tetapi karena ada kata-kata diperintahkan ya, itu diduga yang memerintahkan nggak ada lain kecuali Nabi ya. Ini itu yang contoh hadisnya. Ini hadisnya ya. Hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Yazid bin Ibrahim an Muhammad an Ummi Atiyah qalat ya. Ini yang ucapan Atiyahnya, umirna an nukhrijal khuyadha ya. Kami diperintahkan untuk mengajak keluar orang-orang yang datang bulan yaumal idaini pada 2 hari raya ya. Jadi ucapan Ummu Atiyah ya itu diduga itu yang memerintahkan Nabi, karena itu dihukumi marfu ya. Ini jadi dalam hadis itu seperti kata-kata hadatsana ada an ya, itu nanti dibahas kalau dalam ilmu hadis itu. Kalau menggunakan kata hadatsana itu lebih kuat ya. Hadatsana atau sami itu ya, itu diduga paling kuat itu ya. Kalau qala yang artinya mengatakan atau an dari, itu nggak bisa menunjukkan bahwa itu betul-betul disampaikan secara sengaja, karena dari itu bisa langsung, bisa juga dari melewati orang lain ya. Tuh, jadi dalam ilmu hadis itu dibahas juga itu hadatsana apa akhbarona dan sebagainya. Ini artinya ya. Nah, itu yang terkait dengan materi yang pertemuan yang lalu ya. Kemudian kemarin itu ada dari Abah Maksum itu menanyakan ya ciri-ciri bahwa hadis itu marfu ya, dikategorikan marfu itu seperti apa ya. Ini ada beberapa ya. Dari sini aja.
hadis marfu hukman ya. Marfu hukman adalah hadis yang dilihat dari segi lafadznya itu masuk kategori mauquf ya. Jadi ucapan dari sahabat, mauquf itu dari sahabat. Tetapi dilihat dari hukumnya masuk kategori marfu ya. Jadi kalau diduga itu dari Nabi ya, itu dimasukkan kategori marfu, tetapi marfu secara hukum ya. Faktanya yang mengucapkan itu sahabat ya, tetapi dikategorikan itu hadis marfu ya. Ada beberapa kriteria yang menjadi ciri-ciri hadis mauquf yang masuk kategori marfu ya. Antara lain ya, ciri-cirinya sahabat mengatakan ya. Kalau dalam hadis itu sahabat mengatakan, kami mengatakan demikian, atau kami berbuat demikian, atau kami berpendapat ya, hal itu tidak mengapa ya. Jadi kalau dalam hadis itu ada kata kami mengatakan demikian ya, atau berbuat demikian ya, itu merupakan kategori bahwa itu berasal dari Nabi ya. Contohnya ini, an Ibni Umar qala, ini Ibnu Umar yang berkata, Ibnu Umar ya. Kata Ibnu Umar, kunna nakulu ya, kami mengatakan ya, wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun ya. Jadi kami mengatakan sesuatu, tetapi ucapan itu kami lakukan, kami ucapkan ya, ketika Rasulullah masih hidup ya. Ini. Jadi kalau ucapan sahabat ya, ketika Rasulullah masih hidup ya, itu masuk kategori marfu ya, secara hukum marfu ya. Ini kata si Ibnu Umar ya, afdalu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin wa Umar wa Utsman ya. Wa yasma'u dzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala yunkiruhu ya. Jadi Ibnu Umar ya ini mengatakan ya, bahwa umat ya, atau yang utama, umat yang utama setelah Nabi ya adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman ya. Nah, ketika Ibnu Umar mengucapkan itu ya, Rasulullah mendengar ya. Jadi Rasulullah mendengar ya, wala yunkiruhu, dan Rasulullah nggak mengingkari, artinya menyetujui ya. Nah, meskipun itu ucapan dari sahabat ya, kalau Nabi menyetujui itu masuk kategori marfu tadi ya. Ini jadi salah satu ciri-cirinya ya, itu ucapan dari sahabat ya, atau perbuatan sahabat ya, diketahui oleh Nabi ya, diketahui oleh Nabi. Nabi kok diam saja, artinya tidak mengingkari ya, tidak menolak ya, itu masuk kategori marfu ya, secara hukum itu ya. Berikutnya contoh yang lain ya, dari Jabir ya, an Jabirin qala kunna naqulu luhumal khaili ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya. Kami ya, ucapan Jabir ya, kami makan daging kuda pada masa Rasulullah ya. Artinya Rasulullah itu masih hidup ya. Dan sahabat itu makan daging kuda ya, ini. Jadi
hadis seperti ini ya, yang mengucapkan sahabat ya, tetapi pada masa itu ya Nabi masih ada ya, dan dia makan daging kuda ya. Artinya berdasarkan hadis ini bahwa makan daging kuda itu boleh ya. Ini jadi meskipun ini ucapan sahabat, ucapan Jabir ya, tapi masuk kategori yang marfu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, ucapan sahabat ya, yang sahabat mengatakan kami diperintah atau dilarang demikian, atau ada kata-kata termasuk sunnah ya. Dalam hadis itu termasuk sunnah itu ya juga masuk kategori marfu ya. Ini Anas yang mengatakan, an Anas qala umiro Bilalun an yashfa'al azana wa ayyutirol iqamata illal iqamata ya. Artinya ya, Anas itu mengatakan Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat azan dengan genap dua kali ya. Allahu Akbar ya. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali dan seterusnya ya. Dan mengganjilkan iqamah ya. Mengganjilkan iqamah. Kalau iqamah kan Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Itu satu kali ilal iqamata ya. Ini ya katanya sama ya. Al iqamata ilal iqamata ya. Itu yang iqamata yang awal ya, itu ucapan iqamahnya secara umum ya, itu satu kali ya. Ilal iqamata kecuali ucapan qad qamatis shalah, itu baru dua kali ya. Jadi ini yang mengucapkan itu Anas ya, tetapi karena di situ ada kata-kata umiro Bilal ya. Bilal diperintahkan. Nah, ini tidak mungkin kalau Anas itu mengatakan seperti itu atas inisiatifnya sendiri, nggak mungkin, pasti itu dari Nabi. Jadi dalam hal seperti ini masuk kategori yang marfu ya, yang berasal dari Nabi ya. Ini kemudian yang lain ya, ini yang Umi Atiyah ya. Umi Atiyah seperti orangnya Ummu Atiyah tadi ya, itu sahabat ya. An Umi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaizi walam yu'zam alaina ya. Jadi Ummu Atiyah ini mengatakan kami dilarang ya, mengantar jenazah, namun beliau tidak menekankan hal tersebut kepada kami ya. Artinya ya dilarang ya, tetapi larangannya itu tidak larangan yang tegas ya, yang keras ya. Artinya masih bisa ya wanita itu ikut mengantarkan jenazah ya. Jadi ini ucapan Ummu Atiyah ini ya, itu nggak mungkin kalau itu ucapan dari inisiatifnya sendiri. Jadi ada kata nuhina ya, kami dilarang. Ini diduga keras yang melarang itu ya dari Nabi ya. Tuh. Kemudian yang ada kata-kata minas sunnah ya. Ini Anas juga yang mengatakan an Anasin qala minas sunnati idza tazawwaja rajulul bikra ala sayyibi aqama indaha sab'an wa qasama wa idza tazawwaja sayyiba alal bikri aqama indaha salasan summa qasama. Ini membicarakan tentang poligami ya. Kalau seorang berpoligami ya,
idza tazawajar rajulu bikra, kalau seorang laki-laki menikah dengan gadis ya, perawan ya, maka dia bersamanya itu selama 7 hari ya. Jadi mulai akad nikah selama 7 hari itu bisa bersama dengan istri yang baru dinikahi itu tadi, yang dari gadis ya. Tetapi kalau nikah dengan janda ya, maka bersamanya itu 3 hari ya. Ini jadi kalau menikahi gadis itu 7 hari ya, baru kemudian bergilir ya, menggilir istri-istri yang lain ya. Tetapi kalau istri barunya itu janda ya, bersamanya 3 hari, kemudian membagi giliran dengan istri-istri yang lain ya. Jadi ini intinya ada kata minas sunnah ini ya, termasuk sunnah, itu juga masuk kategori hadisnya itu hadis marfu, meskipun yang mengucapkan ini Anas ya. Anas itu seorang sahabat ya. Berikutnya ya, itu ada dalam hadis itu ada kata-kata yarfa'uhu ya, atau yanmihi, atau yablughu bihi, atau riwayatan, atau kata lain yang menggambarkan bahwa itu marfu kepada Nabi. Ini contohnya ya, an Anasin yarfa'uhu ya, ada kata-kata yarfa'uhu. Ini menunjukkan bahwa yang disampaikan itu berasal dari Rasulullah ya. Innallaha yaqulu li ahwani ahlin nari azaban lau anna laka ma fil ardi min syai'in kunta taftadi bihi, qala na'am, qala faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadza wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi fa abaita illa syirka. Artinya sesungguhnya Allah berfirman kepada seorang penduduk neraka yang paling ringan siksanya, seandainya kamu memiliki sesuatu dari kekayaan bumi, apakah kamu akan menggunakannya untuk menebus dirimu? Orang itu menjawab iya. Maka Allah berfirman, sungguh aku dahulu meminta darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu, tepatnya saat kamu berada di dalam perut ibumu, yaitu agar kamu tidak menyekutukan aku, namun kamu enggan dan tetap berbuat syirik ya. Jadi ini berkaitan dengan ayat ya. Dalam Al-Quran kan ada ayat yang menyatakan ya, ketika seorang masih dalam kandungan ibunya ya, itu ditanya ya, roh itu ditanya ya, apakah kamu mengakui aku Tuhanmu ya, alastu birabbikum ya, apakah kamu mengakui aku Tuhanmu ya, qalu bala ya, mereka mengatakan iya ya. Jadi janin itu pada waktu masih di dalam kandungan ibunya itu udah menyatakan bahwa Allah itu Tuhannya ya, tetapi kemudian syirik ya. Oleh karena itu kemudian masuk neraka tadi. Tetapi dalam hal ini pembicaraannya adalah tentang hadis itu masuk kategori marfu tadi ya. Nih. Contoh yang lain ada kata yanmi ya. Itu artinya menyandarkan ya. Ini yang di atas, ansah libni sa'din qala kanan nasu yuk maruna ayadu'ar rajulu
yadal yumna ala zira'ihil yusra fis sholati. Qala Abu Hazim la a'lamuhu illa yanmi dzalika ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Ismail yunma dzalika walam yaqul yanmi. Ya. Artinya orang-orang itu diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Ya. Abu Hazim mengatakan, aku tidak mengetahui dia sahal kecuali bahwa dia menyandarkan hal tersebut kepada Nabi. Artinya diakui bahwa ucapan itu disandarkan kepada Nabi. Ya. Kemudian yang di bawahnya, ya, ini dari Ibnu Abbas, ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yablughu, ya. Kalau yang tadi itu yanmi, ya, ini yablughu. Yablughu itu artinya menyampaikan atau sampai, ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yablughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ama inna ahadakum idza ata ahlahu wa qala bismillahi Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitan ma razaqtana faruziqa waladan lam yadurruhu syaiton. Ya. Ini ada kata-kata iya belughu, ini menunjukkan bahwa hadis itu meskipun ucapan dari sahabat itu masuk kategori marfu, ya, masuk kategori marfu. Kemudian ini, ya, yang ada kata riwayatan tadi, ya, ini. Jadi ini ucapan Abu Hurairah tetapi menggunakan kata riwayatan, ya. Ada riwayatan dari Rasulullah, ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta tuqatilu turka sigharul a'yuni khumral wujuhi zulfal unufi ka'anna wujuhahum al-majanu al-mutraqah, ya. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi bangsa Turki yang bermata kecil, wajah kemerahan, hidungnya pesek, ya. Wajah mereka seakan seperti perisai yang menutupi kulit, ya. Ya, ini karena fokusnya itu hadis yang ucapan sahabat tetapi masuk kategori dari Nabi. Tuh, ini contoh hadisnya tuh. Kemudian juga, ya, yang lain, ya, berikutnya ini kembali lagi status hadis mauquf, ya. Apabila hadis mauquf itu memenuhi persyaratan hadis sahih, maka statusnya sahih, ya. Jadi artinya bahwa mauquf itu, ya, itu, ya, nggak bisa begitu saja mauquf itu mesti sahih, ya, atau tidak sahih, itu nggak bisa, ya. Jadi tentang mauquf, maqtu dan marfu itu hanya berdasarkan penyandarannya saja, ya. Untuk bisa sahih atau tidak itu, ya, ada persyaratan tersendiri yang harus diperiksa, ya. Apabila tidak memenuhi syarat hadis sahih tetapi memenuhi syarat hadis hasan, maka statusnya, ya, hasan, ya. Jadi hasan itu berada di bawahnya hadis sahih, ya. Persyaratannya itu hampir sama, ya, hampir sama antara sahih dengan hasan, ya. Hanya saja yang membedakan itu terkait dengan tingkat hafalannya, ya. Kalau hadis sahih itu periwayatnya itu hafalannya yang jos, ya, yang sangat bagus, ya, itu masuk kategori sahih, ya. Tetapi kalau hafalannya itu kadang-kadang masih memungkinkan keliru, ya, itu masuk kategori hasan, ya. Jadi bedanya sangat kecil antara sahih dengan hasan, ya. Ini
Berikutnya, apabila hadis mauquf itu tidak memenuhi syarat hadis hasan, ya, maka masuk kategori dhaif, ya. Jadi mauquf itu tidak ada kaitannya, ya. Kalau pembahasan mauquf itu hanya pembahasan tentang penyandaran saja, ya. Enggak membahas tentang kaitannya sahih dan hasan. Oleh karena itu bisa saja ada hadis mauquf yang sahih, ada hadis mauquf yang hasan, ada hadis mauquf yang dhaif, ya. Nih. Nah, sekarang bagaimana berhujjah, ya? Kembali untuk di Muhammadiyah, ya. Pada dasarnya hadis mauquf itu tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Karena ia hanya merupakan ucapan atau perbuatan sahabat, ya. Jadi mengapa Muhammadiyah tidak menggunakan hadis mauquf sebagai hujjah, ya? Karena hadis mauquf itu hanya merupakan ucapan atau perbuatan sahabat, ya. bukan dari Nabi, ya. Ucapan maupun perbuatan sahabat tidak termasuk dalil syar'i karena bukan firman Allah dan bukan sabda Rasulullah yang didasarkan pada wahyu. Sedangkan sahabat tidak menerima wahyu. Jadi ya sahabat ya otomatis tidak menerima wahyu, ya. Jadi nggak bisa dijamin, ya. Nggak bisa dijamin kebenarannya. Tapi kalau dari Nabi menerima wahyu, maka itu dijamin kebenarannya, ya. Oleh karena itu apapun yang diucapkan maupun yang dilakukan oleh sahabat tidak dijadikan dasar untuk berhujjah, ya. Lain halnya dengan hadis mauquf yang ada indikasinya berasal dari Rasulullah, maka dihukumi marfu' dan bisa dijadikan hujjah, ya. Ini bapak-bapak, bahwa pembahasan kita tentang mauquf tadi, ya, mengapa Muhammadiyah kok tidak berhujjah dengan hadis mauquf yang murni, ya. Tetapi bisa berhujjah menggunakan hadis mauquf yang ada indikasi marfu, ya. Karena kalau ada indikasi marfu itu bahwa itu diketahui oleh Nabi atau dari Nabi, ya. Meskipun tidak ditulis, ya, berasal dari Nabi dalam kitab hadis itu, ya, tetapi kalau ada indikasi marfu itu bisa dijadikan hujjah di Muhammadiyah, ya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis, ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.